Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Mulyani dari tingkat 1B, Prodi D3 Keperawatan Akper Dharma Wacana Metro. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem pernafasan pada manusia. Saat bernafas, kita mempunyai sistem organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang mengatur oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Oksigen ini tidak tersedia pada tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen itu dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Sistem pernafasan merupakan pergerakan oksigen dari atmosfer menuju ke sel dan keluarnya karbon dioksida dari sel tubuh kita ke udara bebas. Fungsi sistem pernafasan adalah pendistribusi dan penukaran gas sehingga oksigen dapat disuplai dan karbon dioksida dikeluarkan dari sel-sel tubuh kita. Jadi kesimpulannya, sistem pernafasan itu untuk menghirup dan mengeluarkan udara serta untuk mengambil oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh kita. Langsung saja kita bahas ada apa saja organ pembentuk pernafasan kita. Organ pernafasan yang pertama ada hidung. Ini adalah gambar anatomi sistem pernafasan. Sistem pernafasan diawali dari rongga hidung. Karena rongga hidung adalah pertama kali masuknya dari luar ke dalam tubuh. Kemudian setelah udara masuk dari hidung, udara akan meneruskan ke faring. Setelah udara masuk ke faring, udara akan menuju ke bagian laring. Dari laring, udara akan terus masuk ke trakea atau tenggorokan. Kemudian setelah udara sampai tenggorokan, nah di situ akan masuk ke bronkus. Di bronkus ada dua cabang, bronkiolus kanan dan bronkiolus kiri. Kemudian yang terakhir, udara akan bermuara di alveolus. Ini alveolus ya. Nah, disinilah terjadinya pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu fungsi dari organ pembentuk pernafasan tadi. Yang pertama ada hidung. Fungsi hidung yang pertama sebagai jalan nafas, kemudian sebagai pengatur udara, lalu sebagai pengatur kelembapan udara, sebagai pelindung dan penyaring suhu, dan yang terakhir sebagai indera penciuman. Selanjutnya kita bahas faring. Faring merupakan persimpangan antara jalan pernafasan dan pencernaan. Fungsi faring yang pertama sebagai penyaring udara oleh rambut getar atau bisa disebut silia. Yang kedua sebagai penyeimbangan tekanan darah, dan yang ketiga tempat rangsangan bersin terjadi sehingga mengeluarkan benda asing. Selanjutnya kita bahas mengenai laring. Laring merupakan saluran udara dan tempat terjadinya suara. Laring ini penghubung antara faring dan trakea. Kemudian di laring ini ada katup. Katup ini fungsinya untuk menghindari makanan yang akan masuk ke sistem pernafasan. Selanjutnya sistem organ trakea. Sistem organ ini merupakan cincin tulang rawan yang berotot polos dan jaringan pengikat. Pada trakea ini terdapat bulu getar yang berfungsi sebagai penolak benda asing selain gas. Selanjutnya sistem organ bronkus. Bronkus ini merupakan cabang dari tenggorokan atau dari trakea tadi dan memiliki sel serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Tetapi kalau bronkus lebih kecil dalam penyaluran udara karena dibagi dua, yang tadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsinya sama dengan trakea. Di bronkus ada silia untuk mengeluarkan debu dari kotoran yang akan dikeluarkan. Sistem pernafasan yang terakhir ada alveolus. Alveolus ini merupakan saluran alat pernafasan terakhir yang berupa gelembung-gelembung udara. Fungsi dari alveolus sebagai tempat bertemunya darah dengan udara, kemudian sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Materi
sistem pernafasan kita sudah selesai,